Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai komunikasi nonverbal. Kelompok kami terdiri dari Rufaida, Eva Tunisa, dan Latifatul Hovifah. Yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Akan tetapi, komunikasi ini biasa digunakan melalui gerakan tubuh, sikap tubuh, intonasi nada, ekspresi muka, dan sentuhan-sentuhan. Komunikasi nonverbal ini bersifat tetap dan selalu ada. Ketika seorang komunikator telah melakukan komunikasi verbal dan belum dapat dipahami oleh komunikan, maka komunikasi nonverbal digunakan sebagai pelengkap agar makna dalam komunikasi tersebut dapat dipahami. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama untuk menekankan. Komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Yang kedua yaitu untuk melengkapi. Komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Selanjutnya untuk menunjukkan kontradiksi. Pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Yang keempat yaitu untuk mengatur gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus verbal. Selanjutnya untuk mengulangi. Kita dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Yang terakhir yaitu untuk menggantikan. Maksudnya di sini adalah untuk menggantikan pesan dari verbal. Misalnya membentuk huruf O dengan telunjuk dan ibu jari untuk menggantikan kata oke. Selanjutnya adalah klasifikasi komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek. Biasanya dalam komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Contoh dari penggunaan komunikasi objek adalah seragam. Yang kedua, sentuhan. Contoh dari sentuhan adalah bersalaman dan menggenggam tangan. Biasanya seseorang bersentuhan untuk menyampaikan pesan atau tujuan ataupun perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. Yang ketiga, ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi. Oleh karena itu, ekspresi wajah adalah cerminan suasana emosi dan perasaan seseorang. Yang keempat, kontak mata. Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau selama tanya jawab, berarti orang tersebut sangat menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Yang kelima, postur tubuh dan gaya berjalan. Postur tubuh dan gaya berjalan dapat merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatan seseorang. Yang keenam, suara. Suara termasuk salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Biasanya dengan suara ini kita dapat mengerti bagaimana perasaan dan emosi seseorang. Yang ketujuh, gerak isyarat. Gerak isyarat dapat mempertegas pembicaraan, seperti ketika kita mengetuk-ngetuk kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita sedang gugup ataupun kita sedang grogi. Selanjutnya adalah perbedaan komunikasi nonverbal antar golongan atau sekelompok orang. Yang pertama, tanda V atau peace. Biasanya tanda tersebut dijadikan sebagai simbol kemenangan atau perdamaian, tetapi ada juga yang memaknai dengan arti beri saya dua atau saya mau dua. Yang kedua adalah tanda oke. Di Amerika dan di Jerman, tanda tersebut berarti oke atau sebuah persetujuan. Di Perancis Selatan mempunyai arti tidak ada atau nol, sedangkan di Paris berarti kamu tidak berharga.
Yang ketiga adalah menggelengkan kepala. Di Uni Emirat Arab, menggelengkan kepala berarti iya atau setuju, sedangkan di Indonesia berarti tidak. Yang keempat, menatap orang lain. Orang Jepang dan orang Jawa beranggapan bahwa menatap orang lain merupakan hal yang tidak sopan, apalagi ketika sedang berbicara kepada orang yang lebih tua. Sedangkan menurut orang Batak, menatap lawan bicara adalah sebuah kesopanan yang wajib dilaksanakan. Selanjutnya, pentingnya komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Ketika kita mengobrol atau berkomunikasi tatap muka, kita banyak menyampaikan gagasan dan pikiran kita lewat pesan-pesan nonverbal. Pada gilirannya, orang lain pun lebih banyak membaca pikiran kita lewat petunjuk-petunjuk nonverbal ini. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan nonverbal jarang dapat diatur oleh komunikator secara sadar. Yang keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Fungsi metakomunikatif artinya memberikan informasi tambahan yang memperjelas maksud dan makna pesan. Kemudian, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal tidak efisien. Dalam paparan verbal selalu terdapat redundansi, repetisi, ambiguity, dan abstraksi. Diperlukan lebih banyak waktu untuk mengungkapkan pikiran secara verbal. Selanjutnya, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan dan emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkan menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit atau tersirat. Selanjutnya adalah contoh komunikasi nonverbal dalam dunia kerja. Komunikasi dalam dunia kerja menjadi unsur penting karena membutuhkan sosialisasi dan interaksi kepada orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Komunikasi juga merupakan jembatan penghubung antara atasan dan bawahan. Kemudian, selain komunikasi secara verbal, pastinya sebuah perusahaan juga membutuhkan komunikasi dalam bentuk nonverbal atau gerakan tubuh. Di mana di sini ada beberapa contoh komunikasi nonverbal dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu mengetuk pintu. Mengetuk pintu merupakan salah satu contoh komunikasi nonverbal dalam dunia kerja. Mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan atau atasan atau orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi berarti menunjukkan kesopanan dan menghormati orang tersebut. Yang kedua yaitu menggelengkan kepala. Ketika seseorang sedang melakukan diskusi, biasanya ada pembahasan atau materi yang disetujui dan tidak disetujui. Seseorang biasanya lebih memilih untuk menunjukkan komunikasi melalui komunikasi nonverbal seperti menggelengkan kepala saat tidak menyetujui tanggapan dari seseorang terhadap materi yang dibahasnya. Kemudian, menggelengkan kepala juga bermakna keheranan atau tidak percaya. Seorang atasan yang memanggil bawahannya untuk menegur karena melakukan kesalahan yang besar, biasanya dengan komunikasi verbal disertai gelengan kepala, untuk menunjukkan rasa tidak percaya atau heran terhadap kesalahan yang diperbuat oleh bawahannya dan berdampak besar di perusahaannya. Kemudian, berjabat tangan. Komunikasi nonverbal seperti berjabat tangan ini biasanya dilakukan seseorang saat pertama kali bertemu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut menghargai dan menerima hubungan baik. Selain itu, berjabat tangan juga dapat diartikan sebagai kesepakatan antara bernegosiasi mengenai kerjasama antar suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kemudian tersenyum.
Tersenyum dalam komunikasi nonverbal dapat didefinisikan sebagai sikap ramah, menghormati, dan sopan terhadap orang lain. Tersenyum dalam dunia kerja mampu memberi dampak positif dalam hubungan komunikasi, sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, mengerutkan dahi. Ketika seorang atasan diam dan mengerutkan dahi, berarti ada perbuatan atau ucapan yang tidak dimengerti atau bahkan ada kesalahan yang tidak disadari oleh bawahannya. Komunikasi nonverbal ini lebih mudah dimengerti karena terjadi secara spontan ketika ada ucapan atau perbuatan yang janggal. Komunikasi nonverbal ini juga menunjukkan kepekaan seseorang terhadap suatu yang janggal. Kemudian, menggigit bibir bawah. Seseorang yang sedang berkomunikasi dan menggigit bibir bawah berarti orang tersebut sedang merasa ragu, bohong, atau cemas. Kebanyakan orang yang menggigit bibir bawah tidak dapat dipercaya oleh lawan komunikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal cenderung dapat meyakinkan seseorang karena gerakan tubuh menjadi secara spontan atau tidak dapat direncanakan. Kemudian menganggukkan kepala. Seseorang yang setuju akan suatu hal akan berbicara dengan verbal atau nonverbal melalui anggukan kepala. Menganggukkan kepala berarti orang akan setuju terhadap suatu keputusan. Selain itu, menganggukkan kepala juga dapat diartikan sebagai rasa menghormati. Misalnya, saat seorang bawahan bertemu dengan atasan, maka hal yang pertama kali dilakukannya adalah mengucapkan permisi dan biasanya juga menganggukkan kepala. Selanjutnya, mengangkat satu tangan. Seseorang yang akan memberikan tanggapan terhadap meeting atau diskusi dalam suatu perusahaan, maka ia akan mengangkat satu tangannya sebagai tanda kesopanan untuk masuk dalam pembicaraan tersebut. Mengangkat satu tangan juga dapat diartikan sebagai suatu sapaan dalam menghormati teman sejawat. Misalnya, saat berjalan tidak sengaja bertemu dengan teman, maka hal yang biasa dilakukan adalah mengangkat satu tangan sebagai tanda sapaan atau usaha memanggil seseorang. Selanjutnya contoh komunikasi nonverbal dalam sehari-hari. Yang pertama, biasa digunakan oleh juru parkir ketika menyuruh kendaraan yang sedang parkir. Kemudian seperti bertepuk tangan, biasanya kita memanggil seseorang, menyebut namanya dengan menyertai komunikasi nonverbal yaitu seperti bertepuk tangan. Yang selanjutnya yaitu menyuruh diam. Tanpa mengucap kata diam, bisa kita menggunakan komunikasi nonverbal dengan isyarat tangan seperti di gambar tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu menunjuk seseorang. Ketika kita menunjuk seseorang dan tanpa harus menyebutkan namanya, kita dapat menggunakan isyarat tangan untuk menunjuk seseorang seperti pada gambar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.